Oke Mas Bro, ketemu lagi dengan kita channel Lampus Official, obrolan santai sana sini. Yang kali ini kita ngobrolin hal berkaitan ormas Mas Bro ya, organisasi masyarakat, di mana DPC Dewan Pimpinan Cabang DPC Petir Jakarta Timur Mas Bro ya, ingin mengemban visi menyatukan seluruh keluarga Timur Raya yang ada di perantauan supaya dapat menjaga kebersamaan ya, saling mendukung dan melengkapi agar tercipta situasi dan kondisi yang kondusif Mas Bro ya. Itu yang dinyatakan oleh Sekretaris DPC Ormas Petir, Ones Kili-Kili Mas Bro ya, dimana setelah DPC Ormas Petir Jakarta mengadakan audiensi dengan Kesbangpol Wali Kota Jakarta Timur pada hari Senin kemarin Mas Bro ya. Sip, ini sangat menarik Mas Bro ya, dimana dinamika politik kita yang luar biasa agak terganggu ya, sedang tidak baik-baik aja. Ada salah satu ormas Petir ya yang mencoba menyatukan hal yang selama ini dianggap mungkin orang timur itu agak keras Mas Bro ya, karena saking riskannya negara ini. Supaya tetap bersatu, mereka ingin menyatukan visi-visi untuk menjaga keutuhan NKRI ini Mas Bro. Oke Mas Bro. Nah Mas Bro ya, rombongan tim Petir ini yang audiensi ke Kesbangpol Wali Kota Jakarta Timur adalah terdiri dari Effendi Emran, Ketua DPC Petir sendiri Mas Bro ya, Ones Kili-Kili, Sekretaris Maya Helwen, Bendahara, dan Van Mutrafi sebagai Humas, John Kayadu, Pak Mandu, Pak Ongenes sebagai penasihat dan Humas DPC Petir. Kayaknya Pak Ongen ini sudah familiar bagi kita. Apakah ini Pak Ongen yang pernah berada di Hanura Mas Bro ya? Sip, tapi tujuan mereka untuk berkumpul ini luar biasa Mas Bro ya. Apalagi secara formal melakukan audiensi ke Kesbangpol Wali Kota Jakarta Timur Mas Bro. Nah, kita lihat ya. Nah Mas Bro ya, seperti yang saya bilang tadi, keadaan Petir ini untuk menghindari terjadi bentrokan dan menyatukan semua sehingga terjaga stabilitas, keamanan, dan tercipta dan juga kerukunan Mas Bro ya di antara orang-orang timur Mas Bro ya. Karena dimana orang-orang timur ini wilayahnya yang tergabung yang Mas Bro ya, dari Papua, Maluku, NTB, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan ya Mas Bro ya. Nah semua tergabung dalam rumah adat Petir. Itu ujar Pak Ones Kili-Kili pada saat penyampaian konferensi pers setelah mereka melakukan audiensi di kantor Wali Kota Jakarta Timur Mas Bro. Nah selain ini juga Ormas Petir ini menyampaikan beberapa program jangka panjang dan jangka pendek Mas Bro ya. Di antaranya melakukan beberapa kegiatan baksos dan seminar edukatif ya Mas Bro ya, yang tentunya itu disambut baik oleh Bapak Kesbangpol Wali Kota Jakarta Timur Mas Bro ya. Nah dari situlah mereka berharap dapat membangun sinergitas yang baik dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah secara menyeluruh Mas Bro. Oke. Sementara itu Ketua DPC Petir Mas Bro menyampaikan, yaitu Pak Effendi Imron, mengungkapkan bahwa keanggotaan mereka sekarang berada di kisaran 285 anggota Mas Bro ya. Ini berada di Jakarta Timur ya. Nah untuk itulah mereka ingin merangkul semua masuk dalam rumah adat Petir supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, itu tadi hal bagaimana kita lihat perkembangan situasi politik saat ini, di mana DPC Ormas Petir Jakarta Timur melakukan audiensi yang dilakukan di Kesbangpol Wali Kota Jakarta Timur Mas Bro. Nah peristiwa ini diabadikan oleh kontributor kami Bang Iwan Kurniawan ya, yang selama ini dia menjadi wartawan bebas independen yang mangkalnya di kebanyakan
di lembaga-lembaga negara Mas Bro, termasuk di DPR, di Departemen Keuangan, Pertahanan dan lain Mas Bro. Sip. Wah, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada kontributor kami Iwan Kurniawan atas penyampaiannya. Hal ini yang kita jadikan obrolan yang menarik Mas Bro. Oke Mas Bro, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ones Klikili ya dalam konferensi persnya. Semoga Mas Bro merasa bahagia, terhibur karena sebuah informasi yang menarik untuk kita ikuti. Oke. Petir Jakarta Timur, sehingga agenda hari ini adalah perkenalan antara pengurus DPC Petir Jakarta Timur dengan Kepala Kesbangpol dan bersama staf. Dan ada beberapa hal yang kita sampaikan juga, yaitu profil kita Petir, di mana di dalamnya terdapat 7 wilayah, yaitu Papua, NTT, NTB, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Jadi semuanya itu tergabung dalam yang namanya Rumah Adat Petir. Jadi memang tujuan ataupun visi kita Petir adalah menyatukan seluruh keluarga besar Timur Raya yang ada di Tanah Rantau atau yang diaspora ke Tanah Rantau, ya, supaya kita tetap menjaga keutuhan, menjaga tali persaudaraan, menjaga kebersamaan, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling berbagi, supaya terciptanya sebuah situasi kondisi yang memang kondusif. Memang mungkin selama ini Bapak Ibu sudah tahu bahwa lapangan ini kan khususnya kita selama ini kan dari Bima, dari Maluku, Timor, ini untuk mempersatukan ini agak sulit. Ya, sering terjadi keributan di lapangan, ya, bentrok antara baik Bima dengan Maluku ataupun dengan NTT dan Sulawesi dan sebagainya. Tetapi dengan adanya Petir ini mempersatukan semua sehingga terjaga stabilitas keamanan dan terjaga dan tercipta juga kerukunan, kebersamaan dari seluruh keluarga besar Timur Raya yang ada di Tanah Rantau ini. Nah, kaitannya dengan audiensi kita tadi, ada beberapa program yang kita sampaikan, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yaitu jangka pendek ya kita sudah melakukan ada yang namanya aksi sosial donor darah bersama dengan Kelurahan Kramat Jati, waktu itu dengan Bayangkara Polri Kramat Jati. Nah, untuk program menengah ini ada rencana kita untuk membuat sebuah seminar untuk edukasi yang tadi juga sudah kami sampaikan kepada Kesbangpol dan disambut baik oleh Kepala Kesbangpol, bahkan mereka dari pihak Kesbangpol juga siap untuk memberikan fasilitas. Bahkan Kepala Kesbangpol sendiri pun bersedia untuk menjadi satu narasumber ketika acara seminar itu kita adakan. Rencana kapan? Rencana dalam waktu dekat ini, dalam tahun ini juga, karena memang bulan Mei ini kan kita masih ada acara pelantikan dan perayaan ulang tahun Petir untuk pelantikan pengurus DPP. Nanti rencana diadakan di Gedung Padepokan Pencaksilat Taman Mini. Sehingga tadi juga kita sudah sampaikan, menginformasikan kepada Kepala Kesbangpol bersama staf bahwa rencana kami akan adakan acara di sana. Jadi mungkin itu program jangka pendek dan jangka menengah yang tadi sudah kita sampaikan, dan kita bersyukur bahwa atas kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, semua prosesi audiensi boleh berjalan dengan baik, dan apapun yang menjadi aspirasi kita diterima dengan baik oleh pihak Kesbangpol. Tanggapannya Pak Elias, Kesbangpol Timur gimana? Ya, tanggapannya adalah mereka sangat menyambut dengan positif keberadaan Petir di Jakarta Timur, ya, dan mereka juga siap untuk berkolaborasi bersama dengan kami Petir dan khususnya di DPC Jakarta.
ketuanya ada Pak Effendi Emran. Ketua Nah, saya sendiri pusat ya. Pak ini Timur. Untuk DPC. DPCO ya. Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Timur. Kalau saya Pak Ones Kilikili sebagai sekretaris. Ones Kilikili. Iya. Nah di sini ada Pak John sebagai pembina, ini Pak Mutu sebagai humas dan Bu Agnes sebagai Srikandi. Iya. Bendahara. Nah ini bendahara. ASP-nya, Ya. Ketua Sekretaris Bendahara. Ketua Sekretaris Bendahara. Iya. Ibu Maya. Iya. Harapan Pak, harapan pasca hadirnya Peter di Jakarta Timur. Harapan kita khususnya pengurus pendiri DPC Jakarta Timur ke depan adalah kita bisa membangun sebuah sinergitas, membangun sebuah kerjasama yang baik. Tujuan kita adalah mendukung program pemerintah secara menyeluruh yang khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi harapan kita yaitu kita ingin berkontribusi secara positif dalam pembangunan itu.